Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab di dalam mencari ilmu. Dan yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah ikhlas. Niat yang ikhlas ketika mencari ilmu. Adab yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim, dalam keadaan berilmu. Seluruh ulama, bahkan para nabi, ketika lahir bodoh. Semuanya. Yang menjadikan seseorang menjadi berilmu ya perjuangan ketika belajar. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian gak tahu apa-apa. Tidak tahu apapun. Alias dalam keadaan bodoh. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Ini ayat menjelaskan seluruh manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang membuat orang kemudian menjadi ilmu, ya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan saya mah bisa nahwu sharaf, pinter nggak belajar, jelek gue. Atau lewat mimpi langsung kita dustakan, bohong. Kadang orang ingin dianggap hebat oleh orang lain, ngarang cerita-cerita yang aneh-aneh tentang dirinya. Agar dianggap wah oleh orang lain. Kita dustakan. Gak ada ulama yang berilmu hasil mimpi. Hasil tirakat. Hasil ibadah. Ya. Adapun ibadah itu membantu proses mempelajari ilmu, iya. Tapi hanya ibadah tanpa belajar nggak akan pintar. Jadi ayat ini menjelaskan seluruh manusia lahir dalam keadaan bodoh, tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Dan kenyataan menyaksikan hal tersebut. Maka wajib bagi kita untuk meniatkan mencari ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya. Lalu hilanglah rasa lancang berani kepada Allah.
muncul sebaliknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang didasari oleh ilmu ini disebut khasyah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, hanya orang-orang berilmu. Karena ilmu itulah mereka takut kepada Allah. Ilmu tentang apa? Minimal ilmu tentang Allah. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Siapa yang mengenal Allah pasti takut. Semakin mengenal semakin takut. Tapi juga selain takut ada rasa cinta, berharap, tawakal, ikhlas dan yang lain-lainnya. Kadar keikhlasan, ketawakalan, berharap, takut, cinta kepada Allah itu berbanding lurus dengan kadar ilmu dia tentang Allah. Makin berilmu, makin besar kadar cinta, kadar takut, kadar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khasyah. Khasyah itu takut karena ilmu. Beda dengan khauf. Kalau bahasa kita khauf itu khawatir. Apa bedanya takut dengan khawatir? Kalau takut mah yang ditakutinya teh pasti udah diketahui. Kalau khawatir mah belum pasti. Apa yang ditakutkan belum tentu terjadi. Kalau terjadi bagaimana kejadiannya nggak tahu juga, itu khawatir. Nah, kita kepada Allah wajib khasyah yang didasari oleh ilmu. Wajib juga khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada manusia. Takutlah kepadaku kalau kamu orang beriman. Dalam ayat lain, fala takhshawhum, jangan kalian takut dengan khasyah, kalau tadi dengan khauf. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Apa bedanya khauf dengan khasyah tadi? Kalau khasyah berdasarkan ilmu, kalau khauf berdasarkan dugaan, khawatir. Kepada Allah wajib takut dalam arti khasyah, iya. Karena kita tahu karakter atau sifat Allah. Allah itu syadidul iqab. Maha dahsyat siksanya. Allah itu maha pembalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah itu maha pencemburu. Lebih pencemburu dari seluruh makhluknya. Nah, itu yang menyebabkan kita takut. Karena tahu sifat-sifat Allah dan layak untuk kita takuti. Adapun khauf kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana rencana atau takdir Allah kepada kita. Sekarang kita iman. Sekarang kita beribadah, beramal soleh, ngaji, dan seterusnya. Apakah kita akan istiqamah sampai akhir hayat begini? Kita tidak tahu. Ada nggak orang yang awalnya ahli ibadah, menjelang mati berhenti, dicabut hidayahnya, lalu berubah menjadi beramal salah, mati dalam keadaan dosa dan maksiat? Ada banyak, su'ul khatimah. Kita berharap istiqamah sampai akhir. Kita berharap husnul khatimah matinya. Apakah pasti? Ya, nggak tahu. Kita khawatir, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak contoh ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak contoh orang ahli ibadah berhenti dari ibadahnya itu belot menjadi ahli maksiat. Bahkan yang murtad juga ada ya. Orang yang hafidh Quran murtad. Ada? Ada.
Orang yang sudah menulis kitab tauhid murtad. Ada? Ada. Semoga sih beritanya tidak benar. Semoga ya. Tapi dulu kita pernah membahas hasyiah salah satu usul hasyiah Al-Qasimi. Usulus salasa susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada hasyiahnya, ada catatan kecil tambahan tentang tauhid. Kita bahas itu, bagus. Qadarullah ma syaa. Konon beritanya penulisnya ini murtad jadi ateis. Dicabut hidayah. Pasti ada sebab. Kenapa Allah mencabut hidayah dari diri orang yang telah mensyarah kitab tauhid? Salah satu sebabnya itu melanggar larangan dari Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan perkembangan sains, teknologi, muncul IT, muncul internet. Semua orang bebas searching apapun. Dia coba-coba membaca tulisan tentang filsafat. Terpengaruh. Sampai murtad, waliyadzubillah. Sudah tahu hukum mempelajari filsafat dijelaskan oleh para ulama haram. Dipelajari juga. Awalnya penasaran. Gampang ngebantahnya, gampang. Ulama wanti-wanti hati ini lemah sedangkan syubhat dahsyat menyambar. Akhirnya terpengaruh ateis. Kita pernah cerita seorang ulama ahlus sunnah ahli dalam berdebat dengan takfiri. Lalu ada sepupunya perempuan yang takfiri, dia muselamatkan untuk didakwahi, dinikahi. Untuk diselamatkan. Setelah dinikahi dia berubah menjadi lebih takfiri daripada istrinya. Ulama ini. Maka Allah wanti-wanti fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang seperti itu. Nanti kamu terpengaruh. Al-ilmu din. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu? Dari orang yang ada syubhatnya, ada penyimpangannya, nanti kita terpengaruh. Nah, ini sangat mungkin terjadi kepada siapapun. Termasuk kepada orang berilmu, termasuk kepada orang ahli ibadah. Dilanggar ini rambu syariat, ayat dan hadis dan yang seterusnya, Allah cabut hidayah. Nah, itu yang kita khawatirkan, ini khauf. Berdasarkan hal itulah maka kebodohan menjadi sumber dari keburukan. Maka wajib bagi kita meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri sebab pada asalnya kita bodoh. فَإِذَا تَعَلَّمْتَ وَسِرْتَ مِنَ الْعُلَمَاءِ انْتَفَعَ عَنْكَ الْجَهْلِ. Kalau engkau belajar lalu berubah menjadi orang yang berilmu, terangkatlah kebodohan dari dirimu. Ini yang pertama. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian setelah itu wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Wa yakunu dzalika bita'lim bisyittal wasail litanfa'an nas bi'ilmik. Kemudian setelah itu kamu niatkan ilmu yang kamu pelajari untuk menghilangkan kebodohan dari umat. Dengan cara kamu ajarkan ilmumu. Dengan berbagai macam cara yang tidak dilarang. Agar manusia mengambil manfaat dari ilmumu. Jadi seorang ahli ilmu harus berperan seperti, saya nggak tahu tepat nggak ini,
istilahnya. Virus kebaikan. Sebenarnya virus itu pasti penyakitnya. Tapi makna virus kan menyebar. Proses penyebaran itu kita sebut dengan sebutan viral. Bersifat seperti virus. Menyebar. Menular. Biasanya yang menular itu konteksnya keburukannya. Nah, kalau kebaikan kita tularkan kepada yang lain. Demikian juga ilmu dan amal yang kita miliki tularkan kepada yang lain. Maka terangkatlah kebodohan dari umat. Padahal kebodohan itu menjadi apa? Menjadi sumber segala macam keburukan. Lalu bagaimana caranya, berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hal min syartin naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqah. Apakah syarat menyebarkan manfaat ilmu ini dengan cara engkau duduk di masjid di sebuah halaqah seperti ini? Aw yumkin an tanfa'an nas bi ilmika fi kulli hal? Atau mungkin enggak kita memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu kita dalam setiap keadaan, tidak harus ngaji? Jawabnya yang kedua. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ayat ini sering disalahfahami dan penerapankan, disalah artikan dan salah dalam penerapan. Karena salah faham dan akibatnya salah penerapan, akhirnya orang bodoh dakwah dengan ayat dengan alasan ballighu anni walau ayat. Tapi dia hanya memahami ballighu walau ayah. Anninya luput dari pemahaman dia. Ballighu walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Anninya tidak diperhatikan. Padahal ini yang penting. Ballighu, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, dari aku. Bukan dari ro'yu kalian masing-masing. Yang ayat yang kalian sampaikan tuh penjelasan tuh bersumber dari aku loh. Aku itu siapa? Nabi SAW. Siapa yang menyampaikan ayat dengan ro'yu? Neraka tuh. Nabi SAW yang mengancam demikian. Katakanlah saya artikan mengancam. Karena memang nadanya begitu. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fassara al-Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, enggak faham nahwu sharaf, enggak mengerti ilmu tafsir dan seterusnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tafsir, enggak faham, hanya memahami ayat dari terjemah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini ancaman bukan? Iya, ancaman yang mengerikan. Makanya memahami ayat harus bersumber dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah dari ahlinya kita faham, kita amalkan, silakan sampaikan. Nah, ini yang luput dari pemahaman manusia. Manusia hanya memahami hadis ini ballighu walau ayah. Anninya tidak diperhatikan. Sampaikan walaupun satu ayat. Loh, anninya kemana? Dikemanain? Dari kesalahpahaman tentang hadis ini, orang bodoh pun dakwah. Hanya baca tarjamah. Ada yang seperti itu? Banyak. Tapi kalau umpamanya kita memahami sebuah ayat dengan merujuk ke ahlinya, para ulama ahli tafsir, dibaca,
kitab tafsir susunan para ulama. Apakah ulama itu menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu mereka? Bukan, dengan ilmu mereka. Harus dibedakan antara ra'yu dengan ilmu. Harus dibedakan antara akal dengan ilmu. Akal ini wadah ilmu. Kita semua berakal. Kita semua punya pendapat, punya ra'yu. Coba masing-masing kita umpamanya dengan akalnya masing-masing menganalisa atau memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Bisa? Nggak bisa. Padahal kita punya akal, punya ra'yu. Siapa yang bisa? Montir. Apakah montir membongkar motor, mobil dan memperbaikinya dengan ra'yu? Bukan, dengan ilmu. Dengan ilmu tentang permesinan. Ilmunya itu diwadahi oleh akalnya, oleh otaknya. Kita mah yang gak punya ilmu, hanya otak, hanya akal, hanya ra'yu. Gak bisa, ra'yu bukan alat memahami sesuatu, bukan. Alatnya itu ilmu. Ra'yu kita, akal kita hanya sebagai tempat, wadah bertempatnya ilmu tadi. Sehingga yang dimaksud memahami suatu dengan ra'yu artinya dengan kebodohan, dengan akal yang tanpa ilmu. Makanya ahlul ra'yi disebut ahlul jahal atau ahlul ahwa. Pengikut hawa nafsu. Kalau memahami tanpa ilmu berarti dengan hawa nafsu. Memahami segala sesuatu tanpa ilmu berarti memahami dengan kebodohan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ra'yu. Maka siapa orang yang memahami Quran, menafsirkan Quran dengan ra'yu alias tanpa ilmu, maka Nabi SAW mengatakan au bima la ya'lamu, atau memahami tanpa ilmu. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Motor mobil kita rusak diserahkan kepada orang yang tidak mengerti ilmu permesinan, dibongkar. Bisa bongkarnya. Yang nggak bisa, masangnya lagi hancur. Merugikan nggak? Iya, merugikan. Itu urusan dunia, urusan permesinan. HP kita, laptop kita, tablet kita, kapsul kita rusak. Diperbaiki ke siapa? Ke ahlinya. Bisa sembuh, bisa bagus lagi, jalan lagi. Tapi kalau diserahkan kepada bukan anjing, saya coba-cobalah, dibongkar. Dibongkar satu-satu. Bisa nggak bongkarnya? Bisa, saya juga gampang. Congkel ku obeng gitu. Bakal kabongkar, kan rusak. Begitu juga saya punya keluhan sakit begini datang. Bukan ke dokter, bukan ke ahlinya. Ke orang tua yang sudah hidupnya 80 tahun pasti banyak pengalamannya. Bisa menyembuhkan? Enggak. Karena bukan ahlinya. Itu urusan dunia. Ini urusan agama loh. Lebih parah efeknya kalau salah. Karena diserahkan bukan kepada ahlinya. Jadi balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian penjelasan yang bersumber dari aku. Walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Nah, ini Nabi SAW tidak mengharuskan duduk di suatu majelis dan suatu halaqah, enggak. Tapi kapan dalam keadaan bagaimanapun. Lalu berkata Syekh Al-Utsaimin, li'annaka idza 'allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain. Kalau engkau mengajarkan satu ilmu kepada seseorang, lalu orang ini faham. Lalu orang ini mengajarkan kepada seorang yang lain, engkau punya pahala dari dua orang. Pahala dari murid kita, pahala dari murid-murid kita. Terus kalau mengajarkan ke 3 orang, ke 4 orang, ke 10 orang semakin banyak. Nih perhatikan. Wa min thamma sara minal bid'ah annal insana idza fa'ala ibadatan thumma qala
Allahumma ij'alna thawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk kebidahan apabila seseorang melakukan ibadah, lalu setelah beres melakukan ibadah dia berdoa, Allahumma ij'alna thawabaha li Rasulillah. Ya Allah, jadikan pahala ibadah saya ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu, itu sudah otomatis. Pahala ibadah kita, amal soleh kita langsung mengalir ke pundi-pundi pahala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seluruh agama ini bersumber dari beliau kok. Dari mulai para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman kita. Seluruh ilmu kaum muslimin itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berdoa, ya Allah jadikan pahala ibadah saya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa doa gitu otomatis itu. Ya Allah berikan pahala dari ibadah saya ini ke guru saya. Nggak perlu, otomatis itu. Tanpa diminta juga. Jadi dengan ilmu kebodohan hilang, sumber seluruh keburukan, kufur, syirik, bid'ah, maksiat itu adalah karena kebodohan, akan hilang juga dari diri kita, lalu kita viralkan ke orang lain, sebarkan, kita tularkan kepada orang lain. Orang lain yang tadinya bodoh, lalu dari kebodohan lahir syirik, kufur, bid'ah dan maksiat. Setelah itu tahu ilmunya, berhenti mereka dari keburukan-keburukan yang selama ini mereka lakukan. Jadi niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi ilmu bila niatnya benar. Qalu, para muridnya berkata, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu? Ini salah satu di antara contoh niat yang benar, bukan satu-satunya. Bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu? Beliau menyatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Nah, ini perkataan Imam Ahmad. Kalau orang mencari ilmu dengan niat itu, wah ini enggak ada bandingannya. Sekalipun dengan ibadah sholat, dengan ibadah saum. Ilmu lebih utama. Maksudnya sholat dan saum yang sunnah ya. Makanya pernah kan kita kemukakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, at-tafakkurus sa'atan ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada salat 1000 rakaat, salat sunat 1000 rakaat. Karena kebaikan dari ilmu itu terus mengalir sampai kiamat. Kalau salat mah tahajud 1000 rakaat hanya selama tahajud saja. Selama salat dapat pahala, beres assalamualaikum, assalamualaikum, hilang putus pahala. Pahalanya juga ya sangat tergantung dari kadar keikhlasan dan kekhusyuannya. Makin khusyuk makin gede pahala. Kurang khusyuk kurang pahala. Dan kehusuan juga oleh ilmu juga. Tanpa ilmu nggak bisa khusyuk. Dan ilmu mah tuh ketika belajar dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mengajarkan, mendakwahkannya dapat pahala. Setelah itu tidur atau bahkan mati, pahala terus mengalir. Ketika tidur dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari
amalan murid-muridnya yang dia ajari ilmu. Dia tidur, muridnya beramal, dapat pahala dari tidur, dalam tidurnya. Bukan dari tidurnya, tapi dari amalan murid-muridnya. Termasuk kalau mati, pahala mengalir. Bukan pahala dari kematiannya. Kematiannya tidak menghasilkan pahala. Pahalanya dari amalan murid-muridnya yang masih hidup di alam dunia. Terus tuh, ilmu begitu. Jariyah, mengalir terus. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan saum. Hanya ketika sholat, hanya ketika saum dia dapat pahala. Makanya dikatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya in sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar. Kenapa harus diniatkan menghilangkan kebodohan baik dari diri kita ataupun dari diri orang lain? Sekali lagi, kebodohan itu sumber segala keburukan. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam banyak ayat. Dengan beragam jenis keburukan. Sumbernya kebodohan. Nih lihat. Orang berbuat syirik karena bodoh. Oleh Allah diisyaratkan pertama. Ketika Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan, intimidasi Fir'aun la'anahullah. Ditenggelamkan tuh. Setelah itu Nabi Musa dan umatnya menjalani hidup baru. Kebayang itu tadinya tertekan, terintimidasi, terjajah, berada dalam kesengsaraan, terus lepas. Ada sebuah peribahasa yang keren untuk menggambarkan hal itu, yaitu asa bucat bisul. Kan gitu ya? Apa mana asa bucat bisul? Plong. Itu ungkapan dari terlepasnya dari sebuah kesulitan. Tahu bisul kan? Ketika bisul itu belum pucat, belum bucat itu pecah. Katanya, saya belum pernah, mudah-mudahan jangan. Seumur hidup. Katanya nyanyautan. Nyanyautan itu apa ya? Nyut-nyutan, sakitnya. Tidur nggak nyenyak, terasa walaupun tidur. Makan nggak enak, gitu ya. Diem, bergerak sakit terus. Jangankan bergerak, diam pun sakit katanya. Tapi setelah bisul itu matang, itu masih mentah itu. Begitu matang lalu pecah, hilang sakitnya. Maka setelah hilang sakitnya plong, segala macam jadi enak lagi, tidur nyenyak, makan enak, diam enak, bergerak enak semuanya. Maka ungkapan orang bagi orang yang terlepas dari kesulitan, penderitaan, kesakitan disebut tadi asa bucat bisul. Nah, Bani Israel kayak gitu tuh. Dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari penderitaan yang luar biasa. Setelah mereka dibebaskan, suatu saat mereka lewat ke suatu kaum itu sedang menyembah patung-patung berhala. Umat Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan bagi kami satu aja patung sesembahan. Seperti mereka juga tuh punya banyak patung sesembahan. Minta patung untuk disembah. Padahal punya sembahan yang hak siapa? Allah. Ini minta patung yang hina. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 138. Kata Allah, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka berkata, hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Ini syirik ya enggak? Seburuk-buruk
keburukan. Sezalim-zalim, kezaliman. Sejelek-jelek, kejelekan. Sebusuk-busuk, kebusukan. Dan seterusnya. Apa komen Nabi Musa? Berkata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, dasar kalian mah jelema bararodo. Maknanya kebodohanlah yang mendorong mereka untuk minta patung sesembahan. Kurang bodoh gimana? Punya sesembahan yang hak satu-satunya, minta sesembahan yang hina dina berupa benda mati. Apa yang menjadi penyebab kebodohan? Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Dasar kamu mah bodoh, minta patung sembahan segala. Nih, ini yang pertama. Termasuk dalam surah Az-Zumar ayat 64. Ketika itu Nabi SAW diajak oleh orang-orang musyrik untuk menyembah selain Allah. Demi perdamaian, demi persatuan. Bukan persatuan bangsa-bangsa. Persatuan bangsa Arab. Persatuan pentinglah, jangan berpecah belah. Makanya Nabi SAW itu dituduh salah satu tuduhan itu. Banyak ya tuduh. Salah satunya pemecah belah persatuan. Bikin masalah. Orang sudah adem ayem dengan persatuan yang dibangun di atas toleransi perbedaan. Ini malah mencela berhala-berhala mereka. Makanya mereka mengajak, sembahlah, nanti kami juga menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah menurunkan wahyu. Nih jawab begini, hai Muhammad. Dan wahyunya itu Allah ungkapkan dalam surah Az-Zumar 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, jawab tuh omongan mereka, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka mengajak menyembah kepada selain Allah. Persatuan penting, tapi jauh lebih penting kebenaran. Kalau bersatu tapi harus melanggar kebenaran, nggak mau. Kebenaran jauh lebih berharga, lebih harus diperjuangkan daripada persatuan. Kita ingin bersatu, tapi di atas kebenaran. Kalau bersatu, tapi harus meninggalkan kebenaran, punten weh. Jadi, bersatulah di atas kebenaran. Dengan cara apa? Seluruh pihak memegang kebenaran ini dijamin bersatu. Sekali lagi, persatuanlah penting, tapi lebih penting lagi kebenaran. Kalau mau bersatu, bersatulah di atas kebenaran. Kalau Anda mau mengajak kepada kebatilan, kami tetap eksis di atas kebenaran walaupun dituduh sebagai pemecah belah persatuan. Ngapain bersatu di atas kebatilan? Penyebab mereka mengajak menyembah kepada selain Allah alias berbuat syirik adalah kebodohan. Kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk menyembah, hai orang-orang bodoh? Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menjelaskan penyebab utama syirik adalah kebodohan. Termasuk juga kekufuran, termasuk juga kemaksiatan. Contoh nih, di dalam Al-Quran, surah An-Naml 5455 tentang, sekarang lagi anget-angetnya, LGBT, kaum pelangi,
Nggak peduli mereka ada sisi kebenaran dan kebaikannya, pastilah iblis juga ada sisi kebaikannya. Tapi adanya 1-2 aspek kebaikan pada diri iblis tidak berarti iblis menjadi benar dan harus didukung. Tidak peduli orang penganut LGBT itu pendukung Palestina. Mungkin itu aspek positifnya. Tapi tidak berarti ke-LGBT-annya menjadi dianggap benar dan harus didukung. Ada gitu LGBT yang mendukung Palestina? Katanya ada, katanya sih. Allah Azza wa Jalla ketika mengupas tentang LGBT disebutnya liwat. Bukan liwatnya, kalau liwat saya suka. Liwat. LGBT, homoseksual atau lesbian. Artinya melakukan hubungan sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Penyebab lahirnya LGBT sekali kebodohan. Al-Quran yang menyatakan demikian. Dan terlihat salah satu alasan yang mereka ungkapkan untuk menjustifikasi menganggap benar terhadap ke-LGBT-annya adalah ini kudrat dari Allah. Allah yang mentakdirkan kami begini, kami juga tidak ingin begini. Kan gitunya. Allah menyatakan, "Walutan idh qala liqaumih atatuna al-fahishata wa antum tubsirun? A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Ceritakan oleh kalian tentang Lut, Nabi Lut. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Kenapa kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian tahu itu keji? Kalian mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita karunya ahwat ataunya berharap disentuh, ditoel, dilirik pun enggak. Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Bal antum qaumun tajhal. Dasar kalian mah jelema bodoh. Kaum yang bodoh. Kan gitu. Quran menyatakan. Karena itulah kebodohanlah yang menjadi penyebab orang terjerumus ke dalam LGBT. Kepada hubungan sesama jenis. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu tentang dosa-dosa besar. Menjelaskan hubungan sama jenis itu lebih besar dosanya daripada berzina. Hukuman di dunianya lebih dahsyat apalagi di akhiratnya. Kenapa? Karena kalau berzina hubungan lawan dengan berbeda jenis ada satu cara untuk membuatnya menjadi halal. Apa cara itu? Nikah, akad halal bahkan berubah menjadi ibadah. Berpahala? Iya. Pahalanya untuk siapa? Untuk istri, untuk suami, untuk dua-duanya. Mana yang lebih besar pahalanya? Istri apa suami? Tergantung siapa yang mendahului. Jadi seperti salam. Siapa yang mendahului itu yang lebih baik. Salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Umumnya nih, amalan yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Kecuali ini, dua hal ini. Salam. Orang yang menyampaikan salam hukumnya sunnah. Yang menjawabnya wajib. Tapi yang pertama kali menyampaikan salam lebih besar pahalanya daripada yang menjawabnya.
Dan itu diambil dari perkataan Nabi SAW, dan yang terbaik adalah yang memulai salam. Maksud terbaik, lebih baik adalah aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Maksud lebih baik adalah lebih gede pahalanya. Adalah yang lebih awal memberikan salam. Termasuk ini hubungan suami istri. Siapa yang lebih gede pahala, istri apa suami? Tergantung siapa yang lebih dahulu memulai. Makanya akhwat jangan gengsian. Amit-amit gengsi memulai padahal gede keinginan. Apa nggak ingin pahala? Yang memulai hukumnya sunnah. Yang diajak wajib tuh. Wajib memenuhi. Kalau wajib memenuhi, kalau memulai berarti sunnah, berarti lebih baik yang wajib, lebih gede pahala yang wajib. Itu secara umum. Tapi khusus dua hal ini, salam dan ininya nggak perlu dijelaskan. Itu aja pokoknya lebih gede yang memulai. Sok pak gede-gede pahala. Bisa belok ke sana dari mana tadi? Liwat ya. Kata Imam Az-Zahabi, kenapa liwat lebih gede dosanya daripada berzina? Karena berzina itu ada satu cara untuk membuatnya halal. Akad nikah. Setelah akad nikah bukan hanya halal tapi beribadah, berpahala. Nah, dari sini tadi berkembang mana yang lebih gede, pahala suami atau istri? Jawabnya apa? Siapa yang lebih awal memulai, ya? Makanya pahala-hala kayak salam dari jauh, assalamualaikum gitu ya, 100 meter itu. Kenapa kamu harus teriak-teriak? Kan saya ingin lebih gede pahalanya. Sian kapihela. takut keduluan. Makanya saya dari 100 meter, assalamualaikum. Nah ini juga nanti pulang ke rumah siapa yang lebih dahulu coba. Adapun liwat, hubungan sesama jenis, tak ada cara pun yang bisa membuat hubungan itu menjadi halal. Dengan nikah tetap haram. Tapi ada yang nikah, iya memang. Tapi itu mah kelainan. Kelainan jiwa. Gangguan jiwa gitu. Sakit jiwa yang kayak begitu. Tidak normal. Abnormal. Masa yang abnormal diikutin. Karena itulah maka hubungan sama jenis lebih besar dosanya daripada berzina. Makanya hukumannya lebih mengerikan. Kalau yang berzina dan dia pernah menikah, baik masih punya pasangan ataupun sudah duda dan janda, dipecut 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Perempuan pezina dan lelaki pezina, jilid mereka itu 100 kali masing-masing. Dijilid. Dipecut, dicambuk. Kalau dalam masalah perzinahan Allah mendahulukan wanita. Wazzaniyatu wazzani. Kalau masalah pencurian, wassariqu wassariqatu. Laki-laki. Laki-laki pencuri dan wanita pencuri, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Kalau berzina wanita dulu, wazzaniyatu wazzani, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kenapa? Karena umumnya penyebab terjadinya perzinahan adalah wanita. Dia menebar pesona, laki-laki tergoda, akhirnya terdorong merayu, mau aja gitu. Dan kalau umpah tidak terpesona, nggak akan merayu, nggak akan ngajak gitu. Awalnya dipancing oleh perempuan ini. Nah itu untuk pezina hukumannya. Kalau setelah selesai 100 kali, udah. Kalau masih hidup. Tapi gimana kalau baru
1, 2, 3 kali udah mati. Bahkan kadang-kadang baru ngangkat, mati. Karena penyakit jantung pas algojonya baru ngangkat pacot, kolepak, mati. Apa dilanjutkan apa tidak tuh? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama menyatakan udah, karena udah mati percuma. Sebagian lain lanjutkan walaupun sudah mati pecut 100 kali. Kenapa? Karena itu penghapus dosa dari zinahnya itu. Walaupun sudah mati masih merasa dia. Makanya kan ada larangan mematahkan tulang orang yang sudah mati sama dengan mematahkannya ketika hidup. Nggak boleh menyakiti mayat. Jangan mentang-mentang sudah mati diciwitan. Gitunya kelek-kelek. Kumamun ngagitek. Kalau berteriak, kabur dia nanti. Jadi tidak boleh menyakiti. Terus saja hajar sampai 100 kali agar dosanya terhapus dengan itu. Ikhtilaf ini. Kita enggak memperdalam masalah ikhtilaf mana yang lebih kuat, mana yang tidak. Nah itu untuk pezina. Adapun yang liwat, matinya dibunuh. Hukumannya dibunuh. Harus sampai mati. Ikhtilaf para ulama gimana cara membunuhnya. Ada yang menyatakan dengan cara dibawa ke tempat yang tinggi, dilempar belawang, pecet, sehingga gitu. Kalau tidak masih hidup, angkat lagi, balwarkan nih sampai mati. Ngeri nggak? Bukan ngeri lagi, bingit ngerinya. Ada lagi yang menyatakan dibakar, macam-macam tuh. Ada lagi, ini di apa? Disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang. Bahasa kerennya mutilasi. Tapi keren yang tadi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Lebih keren daripada dimutilasi ya. Mananya sama gitu. Jadi lebih ngeri hukumannya di dunia. Dan Al-Quran mengisyaratkan penyebab terjadinya LGBT adalah kebodohan. Kata Allah, bal antum qaumun tajhalun. Ini salah satu bentuk maksiat yang sangat besar, kekejian yang sangat keji, kemungkaran yang sangat mungkar. LGBT jauh lebih dahsyat daripada perzinahan, makanya hukumannya lebih mengerikan di dunia apalagi di akhirat. Nanti penyebabnya adalah kebodohan. Termasuk tabarrujnya para wanita. Sampai sekarang banyak akhwat-akhwat juga yang tabarruj walaupun ke pengajian. Bercadar sih, kelihatan anggun kayak awat, cadarnya dibuka, atuh halis nate atuhnya palsu. Halis yang asli dikerik, dikerok, atau dikeruk. Sama mananya. Lalu dibikin garis alis baru semau dia pakai arang. Atau spidol. Tabarruj. Bibirnya dicat sama piloks merah. Ininya merona. Tabarruj. Kebanyakan orang membuka auratnya. Dah ya akhwat pas ngaji mah dicadar, pas pulang dari pengajian mah pakai lek bong. Kelek. Katanya bang, pakai you can see. You can see. You can touch me. You can do everything you want. Seperti itu. Tabarruj. Allah mengisyaratkan penyebab tabarruj adalah kebodohan. Dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kata Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang bodoh.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan makna tabarruj jahiliyah itu apa? Jahiliyah orang-orang dulu itu apa? Karena ini turun di zaman Nabi dan para sahabat hidup. Jangan seperti tabarrujnya orang jahiliyah zaman bahula. Zaman dulu sebelum mereka. Kapan itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan antara Adam dan Nuh itu terpisah waktu 10 generasi. 10 generasi. Dan generasinya bukan generasi kita. Kalau generasi kita kan paling 50 tahunnya. Nabi Nuh masa berapa Nabi Nuh sing usiana? Bukan 950, itu dakwahnya aja. Masa begitu lahir langsung dakwah? Dakwahnya aja 950 tahun. Usianya pasti lebih dari 1000 tahun. Itu satu generasi itu. Entah berapa ribu kalau 10 generasi. Saat itu ada 2 komunitas manusia yang tidak saling berjumpa. Tidak saling mengetahui. Satu di lereng gunung, satu di lembah. Di atas dan di bawah. Kondisinya terbalik. Saya lupa ya. Udah lama tahunan membaca ini. Mungkin terbalik. Tapi salah satunya yang di lembah itu laki-lakinya ganteng-ganteng. Yang wanitanya jelek-jelek. Yang di atas bukan di lembah, di lereng. Yang di lembah, yang di bawah sebaliknya. Istrinya cantik-cantik, laki-lakinya jelek-jelek. Dan dua-duanya tidak saling berjumpa, tidak saling mengetahui. Datanglah iblis menjual dirinya ke orang-orang yang ada di lembah. Dibeli lalu disuruh menggembalakan kambing. Lalu si iblis membawa kambing itu ke tengah-tengah antara lereng dan lembah. Lalu mengambil tulang dari binatang yang ada di sana dan dibuat menjadi sebuah seruling. Itulah alat musik pertama yang ada di dunia. Penciptanya siapa? Iblis laknatullahi alaih. Ditiup melahirkan suara merdu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Baik jenis suaranya belum pernah terdengar suara seruling itu. Ini yang pertama. Ataupun nada yang dimainkannya iblis gitu loh. Pencipta nada pertama itu iblis. Sekarang pengikutnya banyak. Lalu iblis meniup seruling itu sambil menggembalakan kambing di tengah tempat antara lembah dan lereng tadi. Terdengar oleh kedua belah pihak. Aneh, ini ada suara indah bagus begini. Akhirnya mereka berdatangan dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Berjumpalah di sana. Para laki-laki yang di atas yang ganteng-ganteng melihat wanita dari bawah cantik-cantik. Berbeda dengan perempuan mereka. Wanita yang dari bawah cantik-cantik melihat, ganteng, tidak seperti suami saya, kopet. Akhirnya mereka menari-nari dan menjadikan itu sebagai hari raya bagi mereka. Akhirnya terjadilah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Berupa apa? Berupa perselingkuhan. Ditinggalkannya pasangannya yang jelek-jelek. Diambilnya pasangan baru yang bagus-bagus. Lalu timbul keributan macam-macam. Dan itulah yang dimaksud dengan perbuatan jahiliyah. Jangan kalian, hai para wanita, bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman itu. Berdasarkan hal itulah maka disebut jahiliyah karena perbuatan itu lahir dari kebodohan. Tabarrujnya para wanita disebabkan karena kebodohan. Lihat betapa Al-Quranul Karim menerangkan secara gamblang penyebab lahirnya perbuatan syirik.
lahirnya perbuatan kufur, lahirnya perbuatan maksiat baik berupa LGBT ataupun berupa yang barusan tabarujnya para wanita, seluruhnya adalah disebabkan karena kebodohan. Hilangkan kebodohan, insya Allah terhapus keburukan-keburukan yang lahir dari kebodohan tersebut. Dan yang bisa menghilangkan kebodohan hanyalah ilmu. Karena itulah niatkan, salah satu niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Ini salah satu, bukan satu-satunya. Niat yang lain banyak ya. Tapi yang kita bahas poin kedua ini ilmu adalah alat untuk menghilangkan kebodohan dan kebodohan menjadi sumber dari segala macam keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, dengan senya keburukan baik dalam bentuk syirik, kufur ataupun maksiat akan terkikis sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini saja penjelasan kita. Insyaallah lanjutannya akan kita teruskan di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, masih adakah kebodohan zaman sekarang? Bukan masih ada, tambah banyak, Pak. Lihat aja, ada nggak wanita yang bertabaruj? Banyak. Termasuk yang suka ngaji masih suka bertabaruj. Ada nggak LGBT sekarang? Banyak. Pendukung LGBT ada? Banyak. Para menteri juga ngedukung. Munafikin juga begitu. Dan merajalelanya kebodohan termasuk salah satu di antara fenomena akhir zaman. Termasuk tanda kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, min asyratis sa'ah ay yaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda kiamatlah ilmu akan semakin sedikit dan kebodohan akan semakin banyak. Maksudnya ilmu dan kebodohan tentang agama ini, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semakin kesini semakin maju ya. Tapi ilmu agama semakin kesini semakin sedikit difahami orang. Kebodohan tentang agama semakin merajalela ya. Tentu saja bertambah. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap anak jika orang tua minta diantar ke acara yang melanggar syariat seperti nyanyi-nyanyi dan dansi dan seterusnya? Tidak boleh. Nanti caranya aja yang terbaik. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, tapi tidak boleh bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ini bekerjasama ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya, jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah orang tuamu itu secara baik di dunia. Jadi intinya enggak boleh dituruti kalau orang tua meminta menyuruh kepada sesuatu yang haram, cuma caranya yang baik. Gimana tuh caranya? Pikir aja sendiri. Tergantung karakter dari orang tua itu. Dan si anak pasti sudah paham bagaimana cara menghadapi, menolak permintaan orang tua dengan karakter seperti itu. Anak harus tahu ya. Bolehkah Anda mengantar orang tua ke bank untuk hal yang berkaitan dengan riba?
Tergantung. Apakah untuk menghindari dosa atau untuk melakukan perbuatan yang melahirkan dosa. Kalau untuk melakukan sesuatu yang melanggar, nggak boleh. Umpamanya membuka rekening di bank konvensional atau mengajukan pinjaman. Sama dengan tadi. Hukum asal tidak boleh, caranya aja yang baik. Adapun kalau di sana ke sana untuk menghindarkan dosa seperti saya ingin menutup rekening di bank konvensional. Atau saya ingin melunasi kreditan yang dulu dilakukan karena ketidaktahuan. Sekarang tahu mau saya lunasi biar lepas. Ya antar silakan. Karena itu baik untuk melepaskan diri dari dosa riba. Ya tergantung keperluannya. Apabila ada orang tua, ini curhat tentang orang tua terus ya. Apabila ada orang tua yang mau menghibahkan sebagian hartanya berupa emas. Tapi orang tua tersebut berwasiat apabila nanti orang tua meninggal untuk pembagian harta warisnya untuk si anak tersebut dikurangi dengan harta yang sudah dihibahkan. Nggak boleh. Wasiat tidak boleh berkaitan dengan hak ahli waris. Hibah boleh. Hibah itu ketika masih hidup dikasih ke anak. Tapi harus adil. Jangan menimbulkan kecemburuan. Ini dikasih, itu tidak. Nanti berantem. Nanti ada kecemburuan. Tidak adil. Dan ketidakadilan dalam bersikap kepada anak itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangankan harta. Nabi SAW melihat seorang sahabat. Sedang duduk, tiba-tiba datang anaknya. Dipangku, disambut, lalu dicium dan didudukkan. Datang lagi anaknya yang lain. Lalu disambut dan didudukkan tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? I'dil baina auladik. Berbuat adillah kamu kepada anak-anak. Kenapa yang ini dicium ini tidak? Nanti anak yang tidak dicium bertanya-tanya, kenapa saya tidak ya? Itu, nah itu. Jadi dalam masalah ciuman ke anak juga harus adil, perlakukan anak secara sama. Apalagi masalah harta ya. Boleh hibah selama masih hidup ke anak dan hibah itu harusnya dikasih saat itu. Kalau umpamanya saya mau ngasih tapi nanti berikan kalau saya sudah mati, itu wasiat. Ya boleh wasiat ke ahli waris. Rasul SAW bersabda, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu nanti akan dapat bagian dari warisan yang sudah diatur oleh syariat. Ya, maka tidak boleh. Apakah ini menyelisihi aturan Allah? Iya menyelisihi, melanggar hadis. Bila sudah sering kajian, sudah tahu hukum, tapi masih melakukan atau melanggar syariat. Apakah ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat? Ya. Kalau sudah tahu tapi masih dilanggar, iya. Ana sedang belajar di sebuah ma'had yang mempelajari ilmu syar'i dari nol. Ana terkadang minder, Ustaz. Teman Ana rata-rata sudah memahami materi. Sehingga kadang membuat saya malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan, ya enggak? Kan ada peribahasanya. Bagaimana supaya Ana tidak minder? Kadang Ana juga suka merasa tidak enak dengan ustadz-ustadz. Bila saya bertanya hal-hal yang mungkin sudah harus diketahui oleh seorang mukmin muslim. Iya, pertama nggak perlu minder, jangan.
buang minder. Betapa banyaknya ustadz-ustadz yang dahulu memiliki background pendidikan umum masuk pondok pesantren. Gak punya bekal. Tapi dia bisa menyusul. Saya tahu ada seorang anak lulusan SMA. Oleh orang tuanya dimasukkan ke pesantren. Nol bahasa Arab, nahwu shorof. Dimasukkan ke pesantren yang santri-santrinya itu sudah dari SD sudah nyantri. Tapi karena dia itu pintar, mengejar, hafalannya dikejar, keilmuannya dikejar, menjadi menonjol dan sekarang sudah menjadi ustadzah. Kita mengenal beberapa ustadz yang sekarang menjadi panutan dalam hal ilmu. Dulu backgroundnya itu ilmu umum. Tahu Ustadz Firanda? Itu kuliah di UGM loh awalnya. Ilmu umum. Ya. Tahu nggak Ustadz Khalid Syamhudi? Lulusan Madinah. Itu masuk juga ke UGM. Dan lalu setelah itu daftar kemudian diterima. Kebayangkan backgroundnya umum masuk ke sana. Allah memudahkan. Tapi bagaimana sekarang? Coba lihat. Tahu Ustadz Abdullah Tuasika? Itu juga dari umum. Tahu nggak yang kemarin ANB Ustadz Aminur Bais? Itu umum. Tahu Dokter Bahrain? Jadi Ustadz. Itu dokter. Tapi kok bisa jadi Ustadz? Mereka tidak minder. Dulu saya dari SMA favorit di Bandung, malah di Indonesia haritanya ayeuna we henteu. Lulus SMA saya masuk IAIN. Pleng. Nahwu shorof tidak tahu sampai diolok-olok oleh dosen, oleh kawan-kawan. Coba kamu Fulan, disebut nama asli saya. Bukan Fulan. Ada berapa macam isim? Aduh, naon isim teh jimat gitu. Ada teman saya ngaharewos sebut isim madi, isim amr, isim mudore gitu. Saya teriak isim amr, isim mudore. Gokok semua itu. Padahal itu fi'il. Fi'il madi, mudore, amr bukan isim. Ditipu tuh. Tapi itu harus memacu kita untuk belajar, ya. Jadi sampai si guru bahasa Arab menyatakan, kenapa masuk syariah? Atau harusnya kalau SMA mau masuk tarbiyah ini berat gitu. Tapi itu memicu saya untuk belajar. Ketika ujian semester awal, semester pertama, nahwu shorof, saya memiliki nilai terbesar 98. Dari 50 soal hanya salah satu. Dosen nggak percaya dipanggil nironnya. Niron kasakan yang lain tidak ada yang sebesar ini nilainya gitu ya. Dites, ya jawabannya ini kenapa alasannya? Bisa kemarin kamu pura-pura ya, gitu. Padahal nih waktu itu semester itu keseling Ramadan libur. Kebetulan tetangga ada orang lulusan kontrol masuk IAIN. Saya setiap hari belajar nahwu shorof ke tetangga itu. Matan al-Ajurumiyah. Ya. Selama sekian hari terus. Oh, bleng, bray. Ngerti weh. Jadi pas ujian, gampang ya. Nyaris sempurna nilainya, hanya salah satu itu pun karena kecerobohan. Nah seperti itu. Nggak perlu minder. Kalau bertanya, bertanyalah. Sekonyol apapun pertanyaan itu, bertanyalah. Karena bertanya menandakan pertama semangat, yang kedua faham tentang apa yang dijelaskan. Pas ada yang tidak faham ditanyakan. Yang lain yang tidak bertanya belum tentu faham. Mungkin mereka malu untuk bertanya, ya enggak? Mentalnya. Jadi bertanya, jangan minder.
dan jadikan itu pemacu kita untuk lebih giat belajar, mengejar ketertinggalan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan ya ke santri tadi. Ana salah satu wali santri di Ma'had Yislasau. Bolehkah jika semua kebaikan ana niatkan untuk Allah, agar Allah ridho, sehingga Allah memudahkan urusan kami, menjaga anak-anak kami dan menjadikan mereka anak yang soleh solihah. Ya iya, semua kebaikan diniatkan untuk Allah. Apa maknanya untuk Allah? Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih ridhonya, rahmatnya, pahalanya, ya, maghfirahnya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Iya, itu yang dimaksud dengan meniatkan karena Allah. Ya harus begitu. Kalau bukan karena Allah, untuk siapa? Untuk manusia, untuk dunia, nggak boleh. Ya. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Sudah ada bonus nih. Bagaimana kalau ada orang yang berilmu mengaku bermimpi melihat neraka dan surga ataupun bertemu dengan Rasul? Ya sangat mungkin. Tidak hanya orang berilmu. Orang biasa saja sangat mungkin bermimpi melihat surga, neraka, atau bermimpi mengalami kiamat, atau bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Ini normal, bukan sebuah keistimewaan. Pernah nggak di antara antum yang pernah bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal? Iya. Saya sering mimpi, bukan sering, pernah beberapa kali mimpi ketemu bapak saya, ibu saya. Tapi dalam mimpi itu belum meninggal tuh. Iya, itu bukan sebuah keistimewaan. Kalau berjumpa dengan Rasul, kalau berjumpa dengan Rasul alaihissalatu wassalam, lalu dia melihat dengan jelas wajahnya, bentuk fisiknya, apakah itu betul Rasul? Karena ada hadis bahwa syaitan tidak bisa menyerupai Rasul alaihissalatu wassalam. Ada dua kemungkinan. Kalau Rasul yang kita atau dilihat dalam mimpinya, bentuk fisiknya persis seperti yang diterangkan dalam hadis. Warna kulitnya, kemudian perawakannya tidak tinggi, tidak besar, pertengahan, ya. Kemudian hidungnya mancung, kemudian rambutnya kadang ikal, kemudian kadang sebahu. Pokoknya seperti yang diterangkan dalam hadis, bisa jadi melihat Rasul dengan sebenarnya dalam mimpi. Karena setan tidak bisa menyerupai. Tapi mungkin nggak setan berwujud yang lain tapi mengaku-ngaku Nabi SAW? Mungkin. Umpamanya kita bermimpi bertemu dengan Rasul SAW, tapi ternyata jenggotnya putih. Warna kulitnya agak gelap. Hidungnya pesek. Terus mengaku saya adalah Rasul SAW. Maka dipastikan itu setan. Laknatullahi alaih. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Iya, dia tidak menyerupai Nabi. Karena bentuk fisiknya berbeda dengan bentuk fisik Nabi. Nabi SAW ubannya tidak lebih dari 20 helai. Besok tuh hari Ahad, saya ada kajian kitab Syama'il Muhammadiyah di Cikarang. Tapi disiarkan secara live. Bagaimana bentuk fisik Nabi SAW dijelaskan. Nabi itu jenggot apa yang putih tadi teh? Ubannya tidak lebih dari 20 helai. Ini disebutkan jenggotnya semua putih, rambutnya putih. Dipastikan itu bukan Nabi SAW. Itu cuma ngaku Nabi. Padahal bentuk fisiknya bukan Nabi. Kalau para sahabat
sudah tahu Nabi SAW, tidak akan tertipu. Bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW benar. Karena mereka tahu, oh ini benar Nabi. Kalau kita kan nggak tahu sosoknya ya. Mimpi berjumpa dengan Nabi tapi sosoknya, bentuknya berbeda dengan yang diterangkan dalam hadis, dipastikan itu setan. Setan berupa orang lain tapi mengaku Nabi SAW. Ya, maka ta'awudlah, itu gangguan dari setan laknatullahi alaih. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.